Lebah raksasa Asia atau Vespa mandarinia, dijuluki lebah pembunuh, adalah salah satu serangga paling menakutkan di dunia. Dengan ukuran tubuh mencapai 5,5 cm dan sengat yang sangat beracun, mereka mampu menyengat berulang kali tanpa kehilangan sengatnya. Racunnya menyerang sistem saraf dan bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Namun, di Tiongkok, lebah raksasa ini tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai komoditas berharga yang bernilai ekonomi tinggi. Masyarakat Tiongkok telah lama memanfaatkan lebah raksasa sebagai bahan makanan lezat dan obat tradisional. Nilai ekonominya sangat menjanjikan, dengan harga anakan atau lebah dewasa mencapai 1,6 juta rupiah per kilogram. Potensi keuntungan ini menyebabkan banyak orang untuk terjun ke dalam bisnis perburuan dan peternakan lebah raksasa. Awalnya, perburuan lebah raksasa dilakukan secara tradisional. Para pemburu menggunakan umpan berupa daging yang diikatkan pada benang untuk menarik lebah. Setelah lebah terpancing, mereka akan mengikuti jejaknya hingga menemukan sarang. Proses ini sangat berbahaya dan melelahkan, karena sarang seringkali berada di hutan yang sulit dijangkau. Seiring berjalannya waktu, para pemburu menyadari bahwa beternak lebah di rumah jauh lebih efisien dan aman. Peternakan lebah raksasa pun mulai berkembang, meskipun pekerjaan ini hanya cocok untuk para peternak yang berani dan berpengalaman. Prosesnya dimulai pada musim dingin, ketika lebah pekerja dan lebah jantan mati, menyisakan ratu lebah yang berhibernasi. Ratu lebah inilah yang diburu untuk memulai koloni baru. Setelah 3 bulan hibernasi, ratu lebah akan bangun dan mulai membangun sarang. Pada tahap ini, peternak akan mencarikan lebah jantan untuk membuahi ratu. Proses pembuahan harus memastikan setiap ratu menerima cukup sperma agar siap menghasilkan keturunan dan membangun koloni yang kuat. Setelah pembuahan, ratu akan ditempatkan di dalam kotak kayu kecil. Peternak akan menyediakan makanan berupa belalang atau serangga lain, serta air gula untuk membantu ratu membangun sarang dan bertelur. Ketika koloni mulai stabil, sarang akan dipindahkan keluar ruangan, digantung di dahan pohon atau tiang. Lokasi peternakan harus jauh dari permukiman warga, karena semakin besar koloni, semakin berbahaya bagi manusia. Peternak lebah raksasa paham bahwa lebah ini tertarik pada bau keringat manusia, dan akan mengejar jika seseorang mencoba kabur. Mereka bahkan mengeluarkan sinyal feromon untuk memanggil lebah lain agar ikut mengejar. Pada tahap ini, lebah dapat mencari makan sendiri. Peternak cukup memberikan makanan tambahan seperti daging mentah atau hewan kecil yang digantung di dekat sarang. Panen lebah dewasa dapat dilakukan setelah sarang berkembang selama 4 bulan. Satu sarang bisa menghasilkan beberapa kali panen, asalkan tidak terlalu banyak merusak sarang. Namun, untuk memanen pupa atau anakan lebah, seluruh sarang harus dihancurkan. Itulah sebabnya harga pupa jauh lebih mahal daripada lebah dewasa. Pupa lebah raksasa diolah menjadi berbagai hidangan lezat, seperti digoreng atau ditumis. Rasanya yang gurih sangat disukai, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sementara itu, lebah dewasa lebih sering digunakan untuk rendaman arak. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa arak lebah raksasa dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti sakit perut, sembelit, nyeri sendi, hingga detoksifikasi. Arak ini dianggap sebagai salah satu obat tradisional oriental yang sangat mujarab. Meskipun peternakan lebah raksasa berkembang pesat, masih ada perdebatan mengenai prakteknya. Para kritikus khawatir bahwa beternak lebah raksasa dapat mengganggu ekosistem dan mengancam keberadaan lebah madu serta serangga kecil lainnya. Menurut Anda, apakah profesi beternak lebah raksasa ini seharusnya didukung dan dikembangkan lebih lanjut? Atau haruskah profesi ini dibatasi karena resiko yang ditimbulkan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.